Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Saya super semangat hari ini karena kita bakal ngebongkar satu konsep fundamental yang sejujurnya sering banget diabaikan orang. Padahal konsep ini yang nentuin apakah Anda bakal bertahan lama di dunia investasi dan kepemilikan bisnis atau malah hancur berantakan di tengah jalan. Nah, buat mulainya, bayangin deh satu skenario yang gak ada hubungannya sama finansial. Bayangin Anda dan teman-teman kantor lagi siap-siap ikut lomba lari maraton akhir pekan ini. Anda udah latihan tipis-tipis lah ya, tapi tiba-tiba persis sebelum mulai, ada satu momen yang mengubah segalanya. Oke, mari kita selami ini. Salah satu teman Anda yang emang pelari profesional, tiba-tiba nyodorin sepatu mahalnya ke Anda. Desainnya khusus balap banget. Dia natap Anda dengan super yakin dan bilang, pakai sepatu ini yang kupakai saat menang lomba kemarin. Sepatu ini jaminan sukses. Terdengar meyakinkan banget kan? Apalagi itu udah terbukti sukses di dia. Siapa sih yang nggak mau jalan pintas buat menang? Tapi tunggu dulu, ada satu masalah besar di sini. Sepatu itu ukurannya kekecilan buat Anda. Dan bantalannya tuh keras banget karena emang didesain buat pelari elit, bukan buat pelari santai kayak kita-kita ini. Kalau kita tarik analogi ini ke dunia nyata, khususnya soal penciptaan kekayaan dan kepemilikan bisnis, persamaannya tuh bener-bener bikin kaget. Sepatu elit yang sempit tadi, itu persis banget sama portofolio milik influencer kaya raya yang sering banget seliweran di media sosial Anda. Banyak dari kita mikir, wah kalau dia bisa kaya dari bisnis dan aset ini, ya udah saya contek aja mentah-mentah isi keranjangnya. Padahal, niru strategi orang lain tanpa ngukur kapasitas kita sendiri, itu benar-benar sama kayak maksain kaki kita masuk ke sepatu lari elit yang sempit tadi. Anda mungkin kelihatan keren pas di garis start, tapi percayalah, perjalanannya bakal jadi mimpi buruk. Dan ini bawa kita ke bagian pertama pembahasan kita. Jebakan sepatu lari elit. Di mana di dunia bisnis dan investasi, jelas nggak ada yang namanya satu ukuran pas buat semua orang. Gini, realitas hidup tiap orang itu beda-beda. Sayangnya, banyak banget yang masih terjebak ilusi kalau ada satu formula ajaib yang berlaku universal. Coba bayangin, apa jadinya kalau Anda tetap maksain pakai sepatu sempit tadi demi ngejar kecepatan teman Anda? Baru di kilometer kedua aja rasa sakitnya pasti udah nggak karuan. Kulit kaki lecet, melepuh, bahkan sampai berdarah. Boro-boro mau menang, nyampe garis finish aja kayaknya mustahil. Nah, rasa sakit fisik ini itu gambaran akurat banget dari apa yang bakal terjadi sama kondisi psikologis dan dompet Anda kalau maksain pakai instrumen investasi yang salah. Cederanya beneran nyata, dan yang paling parah itu bakal ngehancurin ketenangan batin Anda. Jadi, poin krusialnya adalah kita harus berhenti ngelihat keluar dan mulai ngaca ke diri sendiri. Mari kita bedah lebih dalam di bagian kedua ini, anatomi profil resiko pribadi. Nah, secara formal di dunia akademis, konsep kenal diri sendiri ini disebut sebagai profil risiko. Intinya, ini tuh proses evaluasi psikologis dan finansial buat ngukur sejauh mana sih Anda bisa tahan kalau nilai aset Anda lagi turun. Kalau di institusi pengelolaan kekayaan global, ini bukan sekedar kuesioner formalitas belaka. Ini tuh langkah pertama yang absolut, wajib, fardu ain dilakukan sebelum mereka merancang strategi apapun buat klien. Ibaratnya, ini tuh proses ngukur kaki Anda sebelum Anda beli sepatu. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah gimana 4 parameter ini ngebentuk realitas hidup Anda secara utuh. Pertama, usia biologis yang nentuin horizon waktu Anda. Anak muda umur 25 tahun tentu punya waktu lebih panjang buat bangkit dari krisis dibanding pensiunan usia 65, kan? Kedua, tanggungan keluarga. Kalau Anda harus bayar uang pangkal sekolah anak bulan depan, ya jelas uang itu pantang banget buat dipertaruhkan. Ketiga, likuiditas aset. Seberapa gampang uang Anda dicairin kalau ada keadaan darurat. Dan keempat, kecemasan psikologis. Seberapa tebal sih mental Anda? Menjadi pemilik bisnis sejati itu menuntut Anda buat jujur. Seberapa dalam isi dompet Anda dan seberapa kuat mental Anda nahan kerugian sementara. Setelah kita beres diagnosis profil risiko tadi, alias udah tahu ukuran pasti kaki Anda, baru deh kita bisa mulai bikin sepatunya. Proses bikin sepatu yang benar-benar custom ini dinamakan alokasi aset. Ini tuh strategi di mana kita nentuin persentase porsinya. Berapa banyak buat kepemilikan bisnis real atau saham, berapa banyak pegang uang tunai, dan berapa untuk obligasi di dalam keranjang Anda. Alokasi inilah yang memastikan risiko pasar itu seimbang sama kapasitas personal Anda. Ini dia, sepatu yang bakal bikin Anda nyaman lari maraton sejauh apapun. Biar lebih kebayang gimana penerapannya di dunia nyata, kita masuk ke bagian ketiga. 3 spektrum karakter investor yang ngebaca kepribadian kita dalam nanggung risiko.
Kita bisa anggap 3 spektrum ini kayak 3 tipe kepribadian dalam berbisnis. Tipe pertama itu spektrum konservatif, atau kita panggil aja sang penjaga keamanan. Tipe ini tuh bener-bener anti kerugian. Bayangin aja, ngelihat portofolionya merah alias turun 2% aja, dia bisa panik, keringat dingin, sampai beneran nggak nafsu makan siang. Buat profil yang sensitif gini, strategi paling aman ya naruh mayoritas modalnya sekitar 80% di instrumen super stabil kayak deposito atau reksadana pasar uang. Porsi sahamnya dibikin seminimal mungkin aja. Lanjut ke spektrum kedua, tipe moderat atau si jantung stabil. Nah, tipe ini udah agak mateng nih pemahamannya soal kepemilikan bisnis. Dia sadar kalau harga naik turun dalam jangka pendek itu wajar banget demi ngejar pertumbuhan jangka panjang. Dia masih bisa tidur nyenyak pasar lagi lesu karena dana yang dipakai emang dana nganggur. Buat si jantung stabil, alokasi yang paling pas itu biasanya dibagi rata, 50-50. Separuh di saham perusahaan yang fundamentalnya kuat, separuhnya lagi ditaruh di jaring pengaman kayak obligasi pemerintah. Dan ini nih yang mengilustrasikan dengan brilian spektrum ketiga, tipe agresif alias si pemberani. Biasanya sih mereka ini punya waktu investasi yang masih panjang banget dan mental baja buat nahan kerugian. Pas pasar lagi anjlok dan orang-orang pada teriak panik, si pemberani ini sama sekali nggak ngeliat itu sebagai ancaman. Malah kebalikannya, dia ngeliat kepanikan pasar itu sebagai ajang diskon gede-gedean buat ngeborong aset bisnis dengan harga murah gila. Makanya, tipe ini santai aja naruh hampir 100% modalnya nyebar di berbagai sektor saham buat dapetin keuntungan paling maksimal. Terus pertanyaannya, apa dampaknya kalau kita bohongin kapasitas kita sendiri? Nah, ini penting banget. Kita masuk ke bagian 4, mencegah bencana panic selling. Mari kita lihat gimana sih efek dominonya terbentuk. Kalau Anda maksa jadi si pemberani, padahal aslinya mental Anda itu sang penjaga keamanan, Anda lagi nyalain bom waktu. Langkah pertama, pasar saham ngalamin koreksi teknikal yang sebenarnya lumrah banget. Harga turun dikit, wajarlah namanya juga bisnis. Tapi di langkah kedua, karena Anda pakai sepatu yang salah tadi, koreksi normal ini langsung memicu rasa takut yang luar biasa. Anda mulai overthinking, nggak bisa tidur. Sampai akhirnya di langkah ketiga, Anda nyerah. Anda terpaksa ngejual aset bisnis bagus Anda dalam posisi rugi. Murni cuma buat ngilangin rasa stres di kepala Anda. Rangkaian domino tadi berujung pada satu istilah yang benar-benar jadi mimpi buruk di dunia investasi, yaitu panic selling. Ini kondisi di mana orang-orang secara massal dan impulsif ngejual aset mereka cuma karena didorong rasa takut yang seringkali nggak ada dasarnya. Disinilah kuncinya. Tahu dan sadar sama profil risiko Anda dari hari pertama adalah satu-satunya benteng pertahanan biar tetap objektif. Punya alokasi yang pas sama kapasitas Anda, itu bakal nyelamatin Anda dari tindakan bunuh diri finansial ini, terutama pas badai pasar lagi datang. Kesimpulannya, ngebangun kekayaan yang beneran itu bukan soal seberapa cepat Anda bisa lari ngikutin portofolio influencer kaya di internet. Ini semua tentang paham kapasitas diri Anda sendiri sebagai seorang pemilik bisnis dan mastiin strategi Anda itu sejalan sama ketenangan batin Anda. Jadi sebelum kita berpisah, saya pengen Anda mikirin satu pertanyaan penting ini dan tolong dijawab jujur sebelum Anda ngeluarin modal sepeser pun besok pagi. Coba deh cek lagi portofolio Anda sekarang. Apakah selama ini Anda ternyata lagi lari pakai sepatu orang lain?